Mimpi menjadikan Mutiara Putri Amaliawati, seorang gadis 26 tahun, bertahan dan berjuang melawan keadaan. Mimpi yang akan memberikan kesembuhan dan kebahagiaan tidak hanya untuk dirinya, namun juga kesembuhan orang lain. Ya, perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Amaliawati, panggilan saya Tiara, usia 26 tahun. Kegiatan sehari-hari saya saat ini saya sedang menunggu pengumuman ujian profesi kedokteran saya. Pertama kali saya timbul gejala tahun 2017 awal pada saat saya proses membuat skripsi. Pada saat itu yang saya rasakan pertama kali adalah demam. Demamnya itu tinggi, hilang timbul, ada benjolan di leher sebelah kanan, tapi benjolannya tidak menetap, hilang timbul juga. Lalu di titik di mana saya pada saat itu sakit yang tidak tertahankan, demam tinggi, sudah nyeri di seluruh tubuh, bahkan gatal di seluruh tubuh. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit oleh orang tua saya pada saat itu. Tetapi setelah 1 bulan di rumah sakit tersebut tidak mengalami perbaikan sama sekali. Akhirnya orang tua saya mengambil second opinion, ganti dokter pada saat itu. Setelah dilakukan ganti dokter, akhirnya dokter tersebut menyarankan saya untuk pindah ke rumah sakit di Rumah Sakit Karyadi. Dan dokter tersebut menggandeng dokter spesialis onkologi medik, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis bedah onkologi untuk menangani penyakit saya. Dan pada saat itu akhirnya saya didiagnosis limfoma Hodgkin. Seketika mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk dan menjadi sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Perjuangan Mutiara melawan kanker tidak semudah yang dibayangkan. Mutiara harus menjalani kemoterapi untuk membunuh sel-sel kankernya. Ya, tentunya saya pada saat didiagnosa awal sedih ya Mas, karena yang pertama itu saya harus berjuang, bertarung nyawa pada saat itu karena harus melawan limfoma Hodgkin itu sendiri. Yang kedua, saya harus menunda mimpi-mimpi saya, menunda semuanya, schedule dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya marah. Marahnya di sini di antara semua orang di dunia ini, kenapa sebagai saya salah satu yang harus menderita limfoma Hodgkin. Setelah berembuk dengan keluarga, konsultasi dengan dokter, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan kemoterapi. Pada saat itu dijadwalkan kemoterapi 12 siklus, yang itu dimulai dari Mei 2017 sampai akhirnya Desember 2017 saya selesai siklus dan dinyatakan remisi komplit. Setelah saya melakukan kemoterapi sebanyak 12 siklus, saya lebih gatal-gatalnya hilang, nyeri ototnya juga udah hilang, demamnya sudah nggak timbul lagi, sama saya bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dengan kemoterapi selama 2 tahun, Mutiara dinyatakan remisi komplit. Layaknya mimpi di siang bolong, kanker itu muncul kembali dan Mutiara harus kembali menjalani kemo besar. Tentu saja saya sedih, terpukul, kenapa ini harus terjadi untuk kedua kalinya. Saya pada saat itu sempat melaksanakan PET scan di Jakarta dan saat itu saya mengetahui bahwa saya stadium 3 jalan ke stadium 4. Pengobatan yang saya harus jalani yang pertama kemoterapi, yang tentu saja kemoterapinya lebih berat, lebih lama. Lalu kemudian setelah regimennya itu selesai, ternyata saya memeriksakan ke Jakarta untuk PET scan dan ternyata regimen itu gagal. Saya dikatakan remisi parsial. Karena pengobatan yang pertama gagal, akhirnya saya dan dokter saya memutuskan untuk melakukan pengobatan kedua dengan regimen yang berbeda ditambah pengobatan antibodi monoklonal yang dimana juga lebih berat, juga lebih banyak memakan waktu dan juga secara finansial lebih besar pada saat itu. Setelah itu saya jalani pengobatan tersebut selama 4 siklus. Setelah dilakukan pengobatan 4 siklus, saya kembali lagi ke Jakarta untuk ngecek apakah saya sudah remisi apa belum dan alhamdulillahnya saya sudah remisi komplit pada saat itu. Setelah remisi komplit,
dokter saya menyarankan supaya tidak kambuh untuk ketiga kalinya, maka harus dilakukan bone marrow transplant pada saat itu. Layaknya terbangun dari mimpi buruk, satu persatu semangat untuk mewujudkan mimpi datang kembali. Mutiara yakin akan kesempatan kedua ini dengan para tim dokter yang selalu memberi semangat, memberikan treatment yang tepat, dan juga pengobatan yang sesuai. Setelah melalui kemo besar, Mutiara akhirnya menjalankan bone marrow transplant. Setelah saya remisi komplit, pada saat itu dokter menyarankan saya untuk melakukan BMT pada saat itu. Setelah saya berembuk dengan keluarga dan akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakan BMT itu. Yang pertama saya harus harvesting terlebih dahulu, jadi mengkondisikan tubuh saya supaya istilahnya benih-benihnya itu bisa diambil dari tubuh saya. Jadi BMT saya menggunakan autologous, jadi dari darah diri saya sendiri, jadi tidak lewat sumsum tulang langsung dibor, tapi dia lewat pembuluh darah saya. Setelah itu, setelah melalui rangkaian proses yang panjang, akhirnya sel yang diharapkan itu bisa memenuhi kriteria. Setelah itu diambil sama dokternya. Setelah diambil kemudian saya diperbolehkan pulang oleh dokternya untuk menunggu sekitar 2 hingga 3 minggu. Setelah menunggu, lalu di-call lagi saya sama dokter yang mendampingi saya, ternyata selnya sudah tumbuh dan siap untuk dimasukkan ke tubuh saya kembali. Untungnya yang pertama koasnya sudah bisa kembali, dulunya kan cuti, sekarang koasnya sudah bisa balik lagi, meneruskan stasiunnya sampai saya ujian negara. Lalu kegiatannya dulu saya belum bisa nyetir motor sendiri, belum bisa nyetir mobil sendiri. Setelah BMT saya sudah bisa nyetir mobil atau nyetir motor sendiri, sama sudah bisa pergi-pergi keluar, kan dulu sebelumnya belum boleh pergi-pergi keluar. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah perjuangan melawan kanker kelenjar getah bening. Mutiara Putri Amaliawati telah melewatinya dengan jatuh bangun demi tetap bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter. Motivasi terbesar saya tentu saja orang tua, karena dari orang tua saya sampai ke titik sekarang ini, mereka sudah mengorbankan tenaga, waktu, biaya yang tidak kecil pula, hingga sampai saya di titik sekarang ini. Dan yang kedua adalah saya tidak mau berhenti untuk menggapai cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter dan untuk membantu sesama. Untuk teman-teman saya sesama pejuang kanker, Tuhan menakdirkan kita karena kita sanggup, karena kita mampu. Jadi tetaplah semangat, tetaplah berjuang, dan yakin bahwa kalian pasti sembuh. Begitu pesan saya. Dan Batik. Kunci dari pengobatan yang tepat bagi para cancer survivor adalah semangat, terus berusaha, dan berobat ke tim dokter yang tepat dan sesuai. Yakinlah akan mimpi yang kalian pegang, karena dengan mimpi tersebut, kita memiliki tujuan untuk hidup. Seperti Tiara yang memiliki mimpi untuk sembuh dari kankernya dan bisa menjadi dokter yang dapat menolong jutaan orang yang membutuhkan nantinya. Relapse tidak membuatnya putus asa. Ia yakin semua ada jalan untuk menuju kesembuhan. Hingga akhirnya, ia dapat menjalankan bone marrow transplant dan kembali meneruskan cita-citanya.